Jadi saudara-saudara, ketika Anda sudah membaca Alkitab, ketika Anda sudah merenungkan Alkitab, maka semestinya iman Anda bertumbuh. Iman Anda menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mengapa demikian? Sebab tujuan penafsiran bukan sekedar pengetahuan, tetapi agar bertumbuh di dalam iman, agar makin mengenal Yesus Kristus, agar makin menghidupi sabda Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Panduan menafsirkan Alkitab di dalam Gereja Katolik. Nah, saudara-saudara, setiap umat Katolik dianjurkan untuk membaca Alkitab. Akan tetapi dalam hal penafsiran, ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa setiap umat Katolik tidak semau-maunya menafsirkan Alkitab, apalagi untuk disampaikan di depan umum, lalu kemudian itu dikatakan sebagai ajaran Gereja Katolik. Ada aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan. Nah, untuk kesempatan ini, apabila toh kita membaca Alkitab untuk pemahaman diri kita sendiri, untuk permenungan diri kita sendiri, pun juga ada panduan, ada beberapa petunjuk yang harus kita ikuti. Nah, kalau demikian, menjadi pertanyaan apa saja yang harus kita perhatikan dalam rangka menafsirkan Alkitab untuk kita renungkan sendiri, untuk kita bawa di dalam kehidupan kita, dalam rangka mempertebal dan memperkaya iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, akan Allah yang Tritunggal Maha Kudus. Apa saja yang harus kita perhatikan? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Alkitab ditulis oleh Allah dan manusia. Bukan berarti bahwa Alkitab itu langsung tangan Allah yang menulis, saudara-saudara. Bukan seperti itu maknanya. Alkitab bukanlah sebuah surat atau sebuah kitab yang langsung jatuh dari langit, bukan juga seperti itu, saudara-saudara, tetapi Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia dengan perintah Allah. Perintah Allah bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus, sehingga orang-orang yang menulis ayat-ayat Alkitab itu adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Poin yang pertama, Allah adalah pengarang utama Alkitab. Ide utamanya, prinsip utamanya berasal dari Allah, lalu kemudian itu diilhamkan kepada manusia penulisnya, kemudian dituangkan ke dalam kertas sebagai tulisan-tulisan suci. Penulis manusia menulis menurut ilham Roh Kudus dengan kemampuan, gaya, dan konteks zaman mereka. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, penulisan ayat Alkitab itu ketika kita hendak merenungkan, kita harus melihat konteksnya, kita harus melihat sejarahnya, kita harus melihat budaya pada saat kitab itu ditulis. Sehingga dengan demikian kita memperoleh pemahaman yang lengkap tentang sebuah ayat. Maka saudara-saudara, penafsiran harus menghormati unsur ilahi dan unsur manusiawi. Itulah aturan yang pertama yang harus dipatuhi oleh seorang umat Katolik yang hendak membaca dan menafsirkan Alkitab. Poin yang kedua, menafsirkan Alkitab dalam roh yang sama. Maksudnya saudara-saudara, satu, kita harus membaca kitab suci dengan roh yang sama seperti saat ditulis. Jadi, apa maksud penulis pada saat sebuah ayat itu ditulis? Dalam hal ini kita harus melihat konteks budaya, konteks sejarah, dan apa pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam ayat itu yang kemudian dituangkan oleh penulis itu di dalam tulisan. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Itulah sebabnya di dalam Gereja Katolik tidak semudah itu, tidak segampang itu kita menerjemahkan, kita menafsirkan begitu saja sebuah ayat-ayat Alkitab. Karena harus dibaca menurut konteks mereka pada waktu ayat itu ditulis. Yang kedua, tidak boleh sembarangan menafsirkan secara pribadi. 2 Petrus 1 ayat 20.
Jadi, kitab suci sendiri menulis bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Kita membutuhkan gereja. Kita membutuhkan magisterium sebagai pembimbing kita di dalam membaca pun menafsirkan sebuah ayat Alkitab. Poin yang ketiga, penafsiran harus selalu dalam persekutuan dengan gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa bukti persekutuan dengan gereja? Yaitulah kita tunduk pada penafsiran yang diberikan oleh magisterium gereja Katolik. Manakala terjadi perbedaan pendapat antara seorang dengan yang lain, maka yang dirujuk adalah apa kata para magisterium tentang ayat yang dipermasalahkan tersebut. Kita pindah ke poin yang ketiga. 3 prinsip penafsiran Alkitab berdasarkan Konsili Vatikan yang kedua. 1. Memperhatikan kesatuan seluruh kitab suci. Nah, itulah sebabnya kita membaca kitab suci jangan sepotong-sepotong. Hanya mengambil satu ayat lalu kemudian diterjemahkan sendiri. Kita harus melihat seluruh kitab suci, konteks, lalu kemudian masuk ke dalam pasal dan ayat. Itulah cara yang paling tepat dalam memahami isi kitab suci pun juga menafsirkan ayat Alkitab. Alkitab memiliki satu kesatuan karena memiliki satu rencana keselamatan. Alkitab itu adalah sebuah rencana keselamatan yang terdiri dari puluhan, yang terdiri dari sekian banyak kitab dan sekian banyak pasal serta ayat yang ada di dalamnya. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Yesus Kristus adalah pusat dan kunci untuk memahami seluruh kitab suci. Perjanjian Lama, misalnya Taurat, kemudian kitab nabi-nabi dan seterusnya, Mazmur dan seterusnya, Kidung Agung dan seterusnya. Semuanya itu mengarah pada pemenuhan janji Allah yang terdapat di dalam diri Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, perjanjian lama itu berjalan, ujungnya adalah pada Yesus Kristus. Poin yang kedua, memperhatikan tradisi suci gereja. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu tidak menulis seluruh aspek kehidupan manusia umat Kristiani. Ada hal-hal tertentu yang diajarkan oleh Kristus, yang diajarkan oleh para rasul, tetapi tidak terdapat di dalam Alkitab. Nah, dalam hal inilah berfungsi tradisi gereja Katolik. Bagaimana tradisi itu diteruskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya dengan tidak berubah, itulah yang jadi panduan kita di dalam memahami dan menafsirkan sebuah ayat Alkitab. Tradisi apostolik menyertai Alkitab sebagai pedoman menafsir. Tradisi apostolik ini dalam hal ini adalah hierarki atau magisterium. Gereja adalah penjaga dan penafsir yang sah, bukan masing-masing individu saudara-saudara. Sebab apabila kita menafsirkan Alkitab atau ayat-ayat Alkitab sendiri-sendiri menurut pemahaman kita sendiri, menurut kemampuan pengetahuan kita sendiri, maka lihatlah saudara-saudara kita yang sudah tercerai-berai di dalam puluhan ribu denominasi dengan pemahamannya sendiri tentang penafsiran Alkitab yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi di dalam gereja Katolik itu tidak akan pernah boleh terjadi. Poin yang ketiga, memperhatikan analogi iman. Penafsiran harus sejalan dengan seluruh iman Katolik, ajaran resmi, dogma, dan liturgi. Sebagian dari ayat Alkitab tersebut dipraktikkan dalam perayaan puncak iman Kristiani Katolik, yaitu di dalam liturgi. Harus menghindari tafsiran yang bertentangan dengan iman yang telah diwahyukan. Iman yang telah diwahyukan, misalnya tentang konsep Tritunggal, tidak akan mungkin ada timbul penafsiran yang baru yang berbeda dari konsep Tritunggal. Tidak akan mungkin ada di dalam gereja Katolik yang mengatakan Yesus itu hanyalah ciptaan. No, itu tidak akan pernah boleh terjadi di dalam gereja Katolik karena ada magisterium yang menjadi pembimbing kita. Poin yang keempat yang harus diperhatikan, makna literal dan makna rohani. Setiap orang yang membaca Alkitab harus memperhatikan makna literal dan makna rohani dari sebuah pasal, sebuah ayat Alkitab.
Makna literal adalah maksud yang disampaikan penulis secara langsung. Misalnya gini, Musa mengantar umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak ada makna lain apa-apa di situ. Musa mengantar umat Israel keluar dari Mesir. Pesan yang terjadi secara langsung tanpa ada makna-makna tambahan yang lain. Makna literal lewat studi konteks historis, budaya, dan tata bahasa. Makna literal diperoleh lewat studi konteks historis, budaya, dan bahasa. Walaupun misalnya di dalam makna literal tersebut kita juga masih harus memperhatikan konteks budaya dan konteks bahasa yang terjadi pada saat sebuah ayat kitab suci ditulis. Yang kedua, makna rohani. Makna rohani ditemukan setelah kita menemukan makna literal di dalam terang Kristus. Contohnya begini, masih sama seperti tadi. Musa mengantar umat Israel keluar dari tanah Mesir. Apa makna rohani yang terdapat di dalamnya? Ini sejalan dengan kedatangan Yesus Kristus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Musa mengantar umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dalam rangka menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias pembebas manusia dari belenggu dosa. Itulah makna rohani yang diperoleh setelah memahami makna literal. Kemudian ada jenis-jenis makna rohani. Yang pertama adalah makna alegoris, hubungan simbolis dengan Kristus atau gereja. Di dalam makna alegoris selalu mengarah dan berujung pada Yesus Kristus. Seluruh proses yang dikisahkan di dalam perjanjian lama, ujungnya nanti adalah berpusat pada kedatangan Yesus Kristus sebagai penebus dosa, sebagai pembebas manusia dari perbudakan dosa. Misalnya di sini saudara-saudara, peristiwa keluarnya bangsa Yahudi dari tanah Mesir itu diparalelkan dengan pembaptisan. Keluar dari tanah Mesir itu bebas dari keadaan kehidupan yang lama yang penuh dengan carut-marut, penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan. Itu sama dengan pembaptisan yang menghapuskan dosa asal manusia dan dia memasuki kehidupan yang baru. Israel memasuki tanah Kanaan, memasuki kehidupan yang baru. Orang yang dibaptis itu meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru sebagai orang yang lebih suci. Makna rohani yang kedua adalah makna moral. Pelajaran etis untuk hidup orang beriman. Misalnya, kisah para nabi sebagai teladan iman. Apa yang terdapat di dalam Alkitab itu mempunyai pesan-pesan moral yang seharusnya kita ikuti, yang seharusnya kita teladani sebagai umat pengikut Yesus Kristus dalam rangka mewujudkan kehidupan kita yang beriman, bertumbuh di dalam iman, berkembang di dalam iman kita kepada Kristus. Lalu di poin yang ketiga adalah makna rohani anagogis, menunjukkan kenyataan surgawi atau akhirat. Segala sesuatu yang kita imani ada di dunia ini berakhirnya nanti adalah ketika kita sudah memasuki kehidupan yang baru bersatu dengan para kudus di surga. Jadi iman manusia yang ada di dunia ini ujungnya adalah berakhir pada kehidupan kekal ketika ketika seorang manusia sudah pergi dari dunia ini dipanggil menghadap Sang Pencipta. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Poin yang kelima, peran magisterium di dalam penafsiran. Magisterium dalam hal ini paus dan para uskup memiliki tugas menafsirkan kitab suci secara otoritatif, mempunyai otoritas yang tertinggi dalam menafsirkan Alkitab. Poin yang kedua, umat Katolik tidak bebas membuat penafsiran yang bertentangan dengan penafsiran yang sudah diberikan oleh magisterium atau gereja. Poin yang keenam, perlu alat bantu dan studi yang mendalam. Apabila kita ingin mendalami Alkitab, lebih-lebih lagi dalam menafsirkan, maka kita membutuhkan untuk mendalami Alkitab secara lebih serius.
Anda dapat menggunakan alat bantu dan studi yang lebih mendalam dalam rangka penafsiran sebuah ayat kitab suci. Dalam hal ini disarankan Anda menggunakan tafsir Alkitab seperti Ignatius Catholic Study Bible, silakan Anda cari. Navarre Bible, silakan Anda cari, itu tafsir Alkitab. Atau Catena Aurea, itu semua adalah penafsiran-penafsiran tentang Alkitab. Dan itu resmi, saudara-saudara, itu diakui. Ada lagi dokumen resmi seperti Dei Verbum atau Verbum Domini atau Katekismus Gereja Katolik. Di dalamnya ada penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat Alkitab. Yang paling dekat, yang paling mudah saya kira saudara-saudara, silakan Anda cari tentang Dei Verbum, Verbum Domini, dan Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Kalau Anda mau lebih tambahan yang lebih banyak lagi, bacalah tulisan Bapak-Bapak Gereja Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, dan sebagainya. Lagi-lagi saudara-saudara, tulisan Bapak-Bapak Gereja itu penting dalam rangka pembinaan, dalam rangka menghidupkan iman kita sebagai umat Katolik. Studi kitab suci yang didorong di dalam kelompok, komunitas, dan bimbingan rohani. Kita masuk pada poin yang ketujuh, hindari tafsir yang sifatnya individualistis dan sekuler. Gereja menolak pendekatan liberal, bebas, yang hanya mengandalkan kritik historis tanpa iman. Gereja menolak pendekatan liberal, sebebas-bebasnya menafsirkan, sebebas-bebasnya mengkritik ayat-ayat Alkitab. Poin yang kedua, penafsiran tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada nalar modern atau dikendalikan oleh ideologi, apalagi dikendalikan oleh tujuan-tujuan tertentu, apalagi dikendalikan oleh tujuan untuk menambah umat, apalagi dikendalikan oleh tujuan untuk menambah pundi-pundi, saudara-saudara. Jadi penafsiran Alkitab itu harus berdasarkan aturan-aturan tertentu. Poin yang ke-8, saudara-saudara, gereja menafsir dalam liturgi. Banyak bagian dari kitab suci dihidupi lewat misa dan liturgi. Itu sebabnya di dalam liturgi itu ada pembacaan Alkitab. Dan itu sudah dikategorikan menurut kategori-kategori kelompok-kelompok tertentu. Misalnya ada penggolongan tahun A, ada penggolongan tahun B. Kemudian dari sisi harian, misa harian, ada lagi tahun ganjil dan tahun genap, tahun 1 dan tahun 2. Itulah bagaimana caranya gereja menafsir dan mendalami Alkitab di dalam perayaan Ekaristi atau di dalam liturgi. Poin yang ke-9, tujuan akhir dari pembacaan, perenungan, dan penafsiran Alkitab adalah keselamatan dan iman yang bertumbuh. Jadi saudara-saudara, ketika Anda sudah membaca Alkitab, ketika Anda sudah merenungkan Alkitab, maka semestinya iman Anda bertumbuh. Iman Anda menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mengapa demikian? Sebab tujuan penafsiran bukan sekedar pengetahuan, tetapi agar bertumbuh di dalam iman, agar makin mengenal Yesus Kristus, agar makin menghidupi sabda Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, demikian video kita pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita umat Katolik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.